Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 motor menewaskan 2 pengendaranya di Jalan Asahan, Kota Pematang Siantar. Seorang buronan akhirnya tertangkap karena pulang ke rumahnya saat rindu keluarga. Uniknya miniatur robot dari limbah korek gas karya warga binaan di Kota Medan. Sebanyak 1.077 calon haji tahun 2022 asal Kota Medan menerima pembekalan dan bimbingan manasik haji akbar di Aula Asrama Haji Embarkasi Medan. Jelang pemberangkatan ke Tanah Suci, 1.077 calon haji mengikuti pembekalan dan bimbingan selama 2 hari di Aula Asrama Haji Embarkasi Medan. Mereka akan dibekali dan dibimbing tentang persiapan pelaksanaan ibadah haji. Setelah pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali membuka Tanah Suci untuk ibadah haji. Para calon haji akan dibimbing terkait rute pelaksanaan ibadah haji hingga lantunan doa-doa yang wajib dilafalkan di Tanah Suci. Sementara terkait keamanan tempat tinggal calon haji selama ditinggal ke Tanah Suci, Wali Kota Medan menjamin keamanan tempat tinggal calon haji. Bobi Nasution berjanji mendata tempat tinggal seluruh calon haji dan akan rutin berkoordinasi dengan para kepala lingkungan guna mengantisipasi tindakan kriminal selama calon haji melaksanakan ibadah haji. Kota Medan akan memberangkatkan 1.077 dari total 3.777 calon haji asal Sumatera Utara tahun 2022 ini. Calon haji Medan dibagi dalam 3 kloter dari 10 kloter terbang asal Sumatera Utara. Pemberangkatan kloter perdana calon haji Sumatera Utara dimulai pada tanggal 11 Juni mendatang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. 10 tahun menunggu untuk dapat menunaikan haji, seorang warga Kota Medan kini harus kembali menelan pil pahit setelah gagal naik haji dengan adanya aturan baru dari pemerintah Arab Saudi tentang batas usia maksimal calon haji yang bisa masuk ke Tanah Suci setelah pandemi COVID-19. Kandas sudah harapan nenek Zahniar menjejakkan kaki di Tanah Suci tahun ini. Saat dikunjungi di rumahnya di Jalan Halat, Kota Medan, Nenek Zahniar berupaya menyamarkan raut sedih di wajahnya. Nenek yang sehari-hari berdagang nasi goreng ini baru 2 bulan genap berusia 65 tahun. Kesedihan Nenek Zahniar sangat dimaklumi. Penundaan keberangkatannya tahun ini merupakan kelima kalinya terjadi setelah mendaftarkan haji tahun 2012 lalu. Sedianya pada 2018 lalu Nenek Zahniar masuk dalam kloter Medan, namun gagal akibat pembatasan kuota haji menyusul adanya renovasi di Tanah Suci. Berikutnya Nenek Zahniar terhalang akibat pandemi COVID-19. Dan kali ini saat pintu Tanah Suci kembali dibuka untuk beribadah haji, Nenek Zahniar kembali dituntut bersabar dengan bertambahnya usia genap 65 tahun pada bulan April lalu. Berbagai halangan sebagai pedagang kecil warung nasi goreng, Nenek Zahniar mendaftarkan haji pada tahun 2012 lalu. Dari penghasilannya berjualan nasi goreng, ia membayar dana haji dengan cara mencicil. Nenek Zahniar terkejut saat petugas bank menginformasikan namanya tidak terdaftar dalam calon haji 2002 tahun ini. Dari mana dia? Tapi orang-orang aja yang bilang, dari Ustadz, dari di Depak nggak ada ngomong bilang umur sekian. Cuman orang umur lewat 65 memang gak boleh berangkat. Kata itu nenek ke bank nanya gimana jawaban pihak bank? orang itu ngomong di nenek kan nanya nengok nomor, kasihlah surat dari Depak sama
nama dari Ustaz. Jadi ditengoknya data-datanya dari komputer, nama nenek nggak ada. Nama nenek nggak ada. Meski demikian, Nenek Zahniar tidak langsung menarik dana haji hak miliknya. Ia berharap kebijakan pembatasan usia yang diberlakukan pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini bagian dari transisi dibukanya kembali ibadah haji. Impiannya tahun depan situasi global pasca pandemi kembali normal. Dengan demikian pemerintah Saudi tidak lagi membatasi usia jamaah calon haji. Tuti Aluyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sebelum keberangkatan menuju Mekah, calon haji di Kabupaten Simalungun melakukan tradisi tepung tawar. Tradisi itu sebagai wujud syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha. Tradisi tepung tawar atau upah-upah dihadiri 65 calon haji dilakukan di rumah dinas Wakil Bupati Simalungun. Tepung tawar merupakan upacara adat dan juga bentuk wujud syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha. Prosesi tepung tawar menjelang keberangkatan calon haji tanggal 13 Juni 2002 mendatang dilakukan langsung oleh Bupati Simalungun, Radiopo Hasiholan Sinaga, dan Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi. Kita mengadakan acara tepung tawar buat calon haji dan hajah dari Kabupaten Simalungun dengan berjumlah 65 orang. Ya, artinya ini merupakan suatu momen dan kesempatan yang luar biasa. Karena setelah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19, pada hari ini pemerintah mengizinkan untuk pemberangkatan haji dari Indonesia, dari Simalungun, jumlahnya 65 orang. Bupati Simalungun berharap seluruh calon haji dari Kabupaten Simalungun dalam keadaan sehat baik saat berangkat nanti maupun ketika kembali ke tanah air. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Berada di dalam jeruji besi tak lantas membuat kreativitas, mereka juga ikut terkurung. Warga binaan di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan ternyata mampu menghasilkan sebuah karya miniatur robot dari limbah korek gas. Iya, siapa sangka miniatur robot dari limbah korek gas ini merupakan buatan dari tangan-tangan terampil warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan. Mereka mengekspresikan diri dan melatih kemandirian dengan membuat kerajinan tangan dari limbah korek gas yang dijadikan miniatur robot. Satu persatu miniatur robot berbahan limbah korek gas mereka rakit untuk nantinya dipasarkan. Warga binaan pun akan mendapatkan bagian hasil dari penjualan tersebut. Pembuatan miniatur robot ini berawal dari ide Bambang Sutejo serta kedua rekannya, Pujianto dan Adi Saputra. Dari 50 limbah korek gas dirangkai menjadi satu miniatur robot yang prosesnya memerlukan waktu 4-5 hari. Melalui kerajinan miniatur robot tersebut, mereka mendapat dukungan dari Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan. Sehingga bahan baku limbah korek gas disediakan oleh pihak Rutan untuk akhirnya disulap menjadi barang unik dan menghasilkan nilai ekonomis. Setelah ketemu di sini, gimana kalau kita buat robot dari mancis, punya mancis bekas, kami kutip untuk pembuatan robot. Untuk tingkat kesulitannya sendiri seperti apa? Tingkat kesulitannya pembentukan, Pak. Pembentukannya gimana cocoknya ini tangan, kaki, badan. Dengan pelatihan kemandirian yang mereka dapatkan semasa menjalani hukuman, kedepannya stigma negatif masyarakat kepada warga binaan bisa terobati dari kreativitas yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi untuk mendukung UMKM yang berinovasi menghadapi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kita telah melakukan kegiatan berupa kegiatan handicraft, yaitu mulai dari sablon, pembuatan deterjen, pembuatan bunga papan, dan juga pembuatan robot yang kita olah dari limbah dalam rangka mendukung lingkungan yang sehat, dan juga jahit-menjahit. Nah, ini kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendapatan negara bukan pajak. Itu salah satu juga bagian dari resolusi pemasarakatan. Bambang dan kedua temannya yang divonis kasus penggelapan berharap apa yang mereka dapat di dalam rumah tahanan bisa dikembangkan untuk menjadi usaha baru ketika mereka bebas nantinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.